Baik, langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada Mas Boyamin. Silakan ditanggapi tadi bagaimana kemudian apa yang Pak Roni sebelumnya katakan, Mas Yudi juga katakan bahwa bagaimana cara KPK menyampaikan ini semua malah bisa menjadi sebuah kelemahan atau melemahkan sistem investigasi mereka. Silakan Mas Boyamin. Iya, dalam proses itu kadang-kadang kan KPK butuh suatu dukungan masyarakat. Ya sedikit bocor halus boleh lah, gitu kan. Karena masa KPK hanya kemudian tidak mampu menjerat tanda kutip lah ya, ini secara umum aja, koruptor yang sebenarnya bisa menemukan alat bukti dari berbagai cara. Jadi ya sah-sah aja lah, soal itu kan perspektif aja saya kira. Soal kemudian misalnya ini apa, itu rahasia atau membuka rahasia wajib pajak atau KPK. Ya memang KPK ini dalam posisi, saya sering mengatakan dalam kasus pajak ini betul-betul lemot. Sudah menerima laporan tahun 2012 tidak ditindaklanjuti, bahkan waktu itu isunya diduga beberapa oknum yang punya rekening gendut tahun 2012 itu, bukan satu aja gitu. Dan bahkan ada yang diduga agak ketakutan mengundurkan diri izin belajar ke luar negeri karena belajarnya tidak sungguh-sungguh, DO tidak lulus, terus pulang ke Indonesia misalnya izin cuti yang di luar tanggungan negara misalnya, baru belakangan masuk lagi. Jadi banyak yang harus dituntaskan oleh KPK, dan ini kalau tidak ada kejadian peristiwa David dan Mario dan kemudian posisi yang ramai seperti ini, saya kira ini juga tidak akan terungkap ini dugaan-dugaan LHKPN yang tidak sesuai profil, apalagi ada laporan hasil analisa dari PPATK tahun 2012, bukan hanya satu loh, beberapa gitu. Dan waktu itu sampai ada isu karena rekening gendut itu, beberapa kemudian proses seleksi untuk calon pejabat itu bubar gitu. Jadi itu banyak yang memang kemudian KPK ini ya sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, tapi kan tetap harus kita dukung kan itu KPK ini kan untuk proses-proses berikutnya. Dan saya pun sudah membantu pada posisi tertentu, misalnya dalam kasus ASEAN Agri yang transfer pricing 1,3 triliun itu, saya pra-peradilan Dirjen Pajak waktu itu karena saya anggap lemot, saya gugat. Nah nanti kita lihat ini KPK ini seperti apa. Misalnya tentang ini saya berani bukan sejak kemarin bahwa Dirjen Pajak itu dalam posisi tertentu memang kontradiktif. Misalnya penagihan wajib pajak yang tertuang itu 1,7 triliun yang harusnya kemudian ada izin menteri untuk menyandera 3 orang, tapi yang disandera hanya 1 orang yang tidak punya saham dan cukup dengan harta yang dia miliki dari SPT 15 miliar. Masa tagihan 1,7 triliun cukup dengan selesai tanda kutip karena tidak ada tindak lanjut penyanderaan berikutnya, saya belum tahu, dengan hanya 15 miliar. Kalau bicara data banyak, misalnya transfer pricing lagi, misalnya ditambah batubara, saya punya. Tapi apakah ini kemudian hanya hangat-hangat tai ayam ini aja, kemudian besok lagi nggak ada, itu masing-masing. Dan misalnya di perpajakan aja ada Komisi Pengawas Perpajakan, itu sudah sejak tahun 2008. Ketuanya itu orang-orang hebat semua, tapi tidak pernah terdengar suaranya. Masyarakat saja nggak tahu bahwa ada Komisi Pengawas Perpajakan, amanat undang-undang KUP gitu, ketentuan umum perpajakan. Baik. Terus kemudian tadi saya katakan undang-undang ini nomor 9 tahun 2017 itu tentang akses informasi keuangan untuk perpajakan. Apakah ini pegawai pajak yang juga wajib pajak pernah diperiksa? Mestinya Bu Menteri tinggal, kalian ke pegawai pajak, kalian harus menyerahkan rekening dan lain sebagainya, terus baru kemudian ada yang tidak wajar, tidak usah dikasih jabatan. Mestinya saya berharap betul statement Bu Menteri itu yang ini, gitu. Tapi tidak keluar, bahkan kita seakan-akan lupa punya Perpu nomor 1 tahun 2017 yang diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2017 tentang akses informasi tentang keuangan berkaitan dengan perpajakan. Jadi maksud saya gini, sebelum kepada wajib pajak masyarakat umum, terapkan itu kepada pegawai pajak, karena mereka. Ya, baik, terapkan terlebih dahulu pada pegawai pajak. Mungkin nanti Mas Yudi bisa berikan pandangan mengenai hal ini, tapi Mas Boyamin terima kasih juga sudah bergabung dengan kami di tengah-tengah kesibukannya memberikan pandangan, termasuk juga cita-cita bocoran tadi, fakta-fakta apa temuan-temuan yang di lapangan yang berhasil ditemukan oleh Mas Boyamin Saiman, koordinator dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Berikutnya juga Pak Roni mungkin bisa berikan pandangan juga kalau sudah memberikan penilaian langkah pertama KPK seperti ini, tapi cara komunikasinya juga tidak cukup bijak mengatasi hal ini. Apa kemudian yang bisa kita harapkan dari KPK ini, Pak Roni? Ya, pertama ya ada prinsip equality before the law. Ya, jadi itu juga berlaku juga untuk KPK juga, berlaku untuk saya juga. Gitu.
Yang kedua, misalnya teknik-teknik investigasi, teknik-teknik tugas KPK tuh seharusnya nggak perlu diungkapkan ke publik gitu loh. Ya, nanti kalau memang benar ada geng-geng tersebut ya, geng itu akan malah lebih bagus bagi mereka diberitahukan ada geng tersebut, ya udahlah kita bubar gitu loh tadi. Maksudnya hal-hal kayak gitu maksudnya nggak patut lah tadi ya. Jadi itu menjadi informasi bagi mereka kalau memang ada geng-geng tersebut. Saya kalau memang benar ada geng, ya udahlah internal KPK aja menginvestigasinya. Jadi tidak perlu disounding. Karena hari ini memang itu menjadi heboh semua gara-gara pernyataan Deputi KPK ada dugaan geng tersebut ya tadi. Nah, maksud saya memang kalau benar ada ya internal kalian lah selesaikan benar atau tidak gengnya, nggak usah diungkap ke publik. Dengan demikian nanti saya yakin pasti geng-geng itu kalau memang benar ada akan cari selamat seperti Pak Yudi tadi bilang akan memusnahkan dokumen yang diperlukan. Itu yang saya sayangkan sih Mbak. Baik, nanti kita akan dengarkan juga pendapat Mas Yudi, tapi kita akan jeda sejenak, kami segera kembali sesaat lagi. Baik, di segmen penutup perbincangan mengenai hal ini, mungkin ada catatan juga dari Mas Yudi terakhir penutup. Ya, tentu proses yang dilakukan oleh KPK ini kan masih panjang ya. Sampai nanti kalau misalnya sampai ke penindakan ya. Dan sekarang kan bola itu ada di tangan KPK. Betul. Semua masyarakat publik melihat apa hasil dari klarifikasi yang dilakukan oleh KPK yang kemudian katanya juga tadi saya baca akan memanggil lagi gitu kan beserta dengan istrinya seperti itu. Karena memang KPK perlu memperdalam ya materi-materi yang sudah mereka dapatkan. Seperti saya katakan bahwa jangan hanya fokus di materi LHKPN-nya gitu kan yang sudah dilaporkan, tetapi juga cari informasi-informasi di lain. Dan saya berharap masyarakat juga bisa memberikan informasi kepada KPK. Baik. Karena masyarakat paham lah ya kan bagaimana mereka bisa melihat tetangganya mereka gitu kan dan sebagainya. Jadi kita harap semua kerja keras lah karena memang ini masih tahap awal. Nah itu Mas Yudi, ini kan tahap Seperti itu. awal, ini juga untuk mengedukasi masyarakat. Tadi juga Pak Roni mengatakan bahwa ini paduka tak bersalah juga harus dikedepankan begitu kan. Betul. Sebenarnya alurnya seperti apa? Karena kan memang harus dibuktikan begitu korupsinya di mana, tindakan korupsinya di sebelah mananya. Nah itu seperti apa sebenarnya alurnya? Jadi karena ini awalnya, jadi biasanya kan awalnya dari pengaduan masyarakat ada kasus korupsi ya. Nah sekarang rame ini kan awalnya dari kekayaan tidak wajar, yang kemudian harus dibuktikan kekayaan wajarnya seperti apa. Ya kan indikasinya yang nantinya ya nanti akan disampaikan ke bagian pengaduan masyarakat ya untuk mencari ya tindak pidana korupsinya apa ya kan. Nah kalau misalnya sudah ditemukan ya itu baru prosesnya naik lah ke penyelidikan ya kan, ke penyidikan dan sebagainya. Jadi memang kita tidak bisa hanya menggantungkan kepada aset atau kekayaan yang tidak wajar itu gitu kan. Nah, karena kita harus mencari aset yang tidak wajar ini ya tindak pidana korupsinya apa? Diperoleh dengan cara apa? Iya ya kan? betul. Karena begitu kan? korupsi itu kan terkait dengan setiap orang berbuat atau tidak berbuat terkait dengan kewenangan dan jabatannya. Baik dia menerima suap ataupun dia merugikan negara, menerima gratifikasi, pemerasan, ya perbuatan curang gitu kan. Seperti itu. Berarti Mas Yudi harusnya kalau memang disebut geng, ada orang-orang lainnya ini harusnya dipanggil semua, diminta keterangannya oleh KPK, harus Betul. seperti itu. Saya sepakat gitu kan, dipanggil semua gitu kan, diperiksa. Walaupun memang kalau dalam pemeriksaan pencegahan ya harus ada dasarnya itu LHKPN-nya mereka. Dan saya berharap anggota geng ini jika benar ada ya dipanggil saja gitu kan. Karena pasti mereka melapor LHKPN-nya seperti itu. Penutup singkat mungkin juga Pak Roni bahas, silakan. Ya ini kan korupsinya belum terbukti ya, masih saya tetap harus praduga tidak bersalah. Jadi fokus kita LKPN ya panggil saja itu para atasan langsung dari Pak Sambodo tadi ya kan, sehingga jelas. Kalau memang ada yang tidak benar itu ya baru itu ranah yang lain. Tapi karena khusus LKPN itu tadi LKPN itu dilihat mana yang tidak benarnya, itu diproses. Demikian juga kedua atasan langsung dari yang bersangkutan, karena sampai baru sekarang ini jadi heboh itu kan awalnya ada dari atasan yang pertama itu tadi. Itu aja sih Mbak. Kalau mau membersihkan KPK menunjukkan kepada masyarakat bersihkan ya seharusnya ya para atasan langsung itu dipanggil menurut saya. Ya mungkin tadi yang dugaan geng itu mungkin dari situ juga kali kalau mantap kita hari ini tentang geng gitu loh Mbak. Baik, Pak Roni Baha terima kasih sudah memberikan pandangannya, pendapatnya mengenai hal ini. Mas Yudi juga terima kasih tentunya mengedukasi masyarakat juga. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami akan kembali esok. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.